Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang senantiasa memberikan berkah dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat teriring salam tercurah limpahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kami lapangkan dada kami, mudahkan urusan kami, dan lepaskan belenggu dari diri kami agar mereka memahami perkataan kami. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan mudahkanlah memahami. Amin ya Rabbal alamin. Perkenalkan, saya Siti Agustiani Rubiah, mahasiswa Paskar Sarjana PAUD Universitas Pancasakti Bekasi, kelas B2, kelompok 1 dengan NIM 48621600283. Izin menyampaikan materi yang akan dibahas adalah tentang pengertian visi, karakteristik visi, pengertian misi, rumusan misi sekolah, tujuan visi dan misi, serta pelaksanaan program dan evaluasi program. Lembaga pendidikan anak usia dini dalam menjalankan proses aktivitas pendidikannya memerlukan upaya perencanaan dan pengelolaan agar tujuan lembaga dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Upaya dan proses inilah yang disebut dengan manajemen PAUD. Satu hal penting dalam melakukan manajemen dan pengelolaan PAUD adalah menyusun dan mengembangkan visi dan misi lembaga agar proses berjalannya pendidikan nantinya benar-benar sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga tersebut. Di setiap lembaga wajib mempunyai kurikulum satuan tingkat pendidikan yang di dalamnya terdapat visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP juga dapat menjadi standar pokok dan progres yang didapat di dalam kurun waktu 1 tahun. Di dalam dokumen 1 KTSP PAUD berisi visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Sejak awal pembuatan visi dan misi, semua yang berperan harus melihat kondisi dan kebutuhan anak, pengaruhnya pada anak dan orang tua serta lingkungan, menyelesaikan juga kurikulum yang akan digunakan. Selanjutnya, pengertian visi. Visi adalah kemampuan memahami apa yang akan diwujudkan di masa yang akan datang, ide yang ada dalam angan-angan tentang sesuatu, menurut Dictionary of Language and Culture Luqman. Visi dapat diartikan juga sebagai cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan anak usia dini yang dirumuskan dan ditetapkan oleh setiap lembaga berdasarkan masukan dari seluruh warga lembaga. KTSP PAUD pada Permendikbud 146 tahun 2014. Selanjutnya, karakteristik visi. Yang pertama, dapat dibayangkan. Yang kedua, realistis dan dapat dicapai. Yang ketiga, tentunya menarik. Yang keempat, jelas. Yang kelima, aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Yang keenam, mudah dipahami. Contoh visi dalam lembaga PAUD yaitu membentuk generasi muslim yang beriman, cerdas, ceria, santun, dan mandiri. Selanjutnya akan kita coba bahas tentang pengertian misi. Misi adalah
sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program serta memberikan keluasan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan pendidikan yang terlibat dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan anak usia dini. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan misi sekolah antara lain, pernyataan misi sekolah harus menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh sekolah. Yang kedua, rumusan misi sekolah selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan dan bukan kalimat yang menunjukkan keadaan sebagai mana rumusan visi. Satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Antara indikator visi dengan rumusan misi atau ada keterkaitan atau terdapat benang merah secara jelas. Misi sekolah menggambarkan tentang produk atau pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat, terutama siswa. Kualitas produk atau layanan yang ditawarkan harus memiliki daya saing yang tinggi, namun disesuaikan dengan kondisi sekolah. Visi misi haruslah ambisius, artinya ia harus mampu mengkristalkan keindahan, idealis, kemajuan, dan sosok organisasi dambaan masa depan, sehingga mampu meminta pengorbanan dan investasi promosional dari segenap stakeholder organisasi. Contoh misi yang pertama, menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pembiasaan yang baik dalam hal perilaku dan ibadah. Yang kedua, menggali dan menumbuhkan potensi kecerdasan peserta didik melalui proses berpikir secara runtut agar menjadi anak-anak yang kreatif. Yang ketiga, menggali potensi anak didik agar mereka memiliki wawasan yang luas. Yang keempat, mengembangkan pembelajaran melalui bermain yang menyenangkan. Yang kelima, mendidik anak agar memiliki akhlak mulia dengan terbiasa sopan dan santun di dalam berbicara. Yang keenam, menanamkan sikap mandiri agar anak siap untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Adapun tujuan dari visi misi, yakni memberikan titik fokus yang membantu menyelaraskan semua pihak dengan lembaga pendidikan sehingga memastikan bahwa setiap orang bekerja menuju satu tujuan. Materi selanjutnya tentang pelaksanaan program. Untuk melaksanakan program, ketua lembaga perlu mengembangkan dan menggambarkan komponen pedagogis dan operasionalnya. Untuk menentukan komponen program di lembaga PAUD, maka dapat digunakan pernyataan dari misi yang sudah dibuat dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan tersebut yaitu, apa tujuan dan sasaran dari program PAUD yang ada di lembaga? Yang kedua, bagaimana perbedaan individu anak-anak dapat diakomodasi di setiap aspek perkembangan anak? Bagaimana lingkungan dan kegiatan kelas mencerminkan budaya anak-anak? Bagaimana kegiatan yang akan disajikan untuk mendukung kecerdasan majemuk anak? Format jadwal apa yang diperlukan untuk memfasilitasi tujuan program? Yang kelima, apa tugas dan fungsi dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan? Yang keenam, sarana dan prasarana apa yang akan dibutuhkan? Selanjutnya tentang evaluasi program. Setelah semua program ditetapkan dan dilaksanakan, maka perlu adanya evaluasi yang dilakukan oleh ketua lembaga. Evaluasi harus mencakup penilaian efektivitas kerja pendidik dan tenaga kependidikan, implementasi kurikulum, dan ukuran kepuasan anak, orang tua murid, dan keluarga juga karyawan. Akhirnya, sampailah pada kesimpulan
tentang materi mengembangkan visi, misi, dan program sekolah. Kesimpulannya adalah, setelah visi, misi, program dikembangkan, pernyataan misi yang ringkas harus dapat secara efektif dikomunikasikan kepada semua yang berkepentingan, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, komite sekolah, dan juga masyarakat sekitar. Hal tersebut sebagai panduan dalam interaksi dengan anak-anak dan orang tua murid guna mencapai tujuan perkembangan anak. Ketua lembaga juga harus memahami dan memilih pendekatan kurikulum dan rencana implementasi yang memenuhi kebutuhan yang akan menghasilkan output yang diinginkan. Kesimpulan selanjutnya yaitu pengembangan visi dan misi program sangat penting karena pelaksanaan program menunjukkan hubungan yang konsisten antara program yang telah ditetapkan dengan hasil program. Langkah terakhir dari seorang ketua lembaga adalah membuat evaluasi program bersama dengan tenaga pendidik dan kependidikan lainnya, bersama-sama menentukan alasan evaluasi, misalnya penilaian kebutuhan tentang efektivitas program, jenis evaluasi yang tepat, instrumen khusus yang digunakan, dan waktu pelaksanaan. Hasil evaluasi harus memberikan umpan balik untuk perencanaan program di masa yang akan datang. Demikianlah apa yang saya sampaikan tentang mengembangkan visi dan misi serta program sekolah. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat adanya. Apabila ada kesalahan, atas nama pribadi saya mohon maaf lahir dan batin. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Yang benar hanya milik Allah dan janganlah kita termasuk orang-orang yang ragu. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.